إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan pada minggu yang lalu tentang biografi singkat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bagaimana nama beliau, kunyah beliau, nasab keturunan beliau, demikian pula tentang gelar serta kelahiran dan tempat lahir beliau, bagaimana beliau menuntut ilmu agama ini, yang mana sudah disampaikan beliau hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, dan beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah ketika beliau sudah berusia 10 tahun. Kemudian di sini disebutkan tentang wafatuhu, tentang wafatnya beliau. Tuwfiyal Imam Asy-Syafi'i fi Misra fi akhir syahr Rajab sana 204 Hijriyatan rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau meninggal dunia di Mesir pada akhir dari bulan Rajab. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah meninggal di negeri Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Jadi usia beliau kurang lebih 54 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah ketika meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian syuyukhuhu, guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara kebiasaan para ulama salaf, mereka banyak belajar dari para ulama. Mereka rela meninggalkan negeri mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi mendapatkan ilmu agama dari para ulama. Mereka berkeliling penjuru negeri untuk mendapatkan ilmu agama ini, untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan juga kita sampaikan lalu pada pertemuan yang lalu Imam Bukhari telah mengatakan bahwasanya beliau pernah belajar dari 1000 ulama dari seluruh penjuru negeri. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka dalam mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama tidak didapatkan, tidak diperoleh dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, namun ilmu agama sebagaimana Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kalian qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ilmu itu berat, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Tidak hanya sekedar duduk kemudian hilang begitu saja ilmu agama ini, namun perlu untuk dicari terus dan terus istiqamah, dihafalkan dan seterusnya. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan dalam 2 bait syairnya, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika antasiliha bi bayani." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Wahai saudaraku, aku akan memberitahukan kepadamu, ya akhi lan tanalal ilma, wahai saudaraku, engkau tidak akan mungkin memperoleh ilmu ini sampai aku kabarkan kepadamu 6 hal dengan penjelasannya." Kata beliau, mendapatkan ilmu agama harus dengan 6 hal. Kata beliau, yang pertama adalah hirsun, semangat. Orang kalau mau mendapatkan ilmu agama harus bersemangat.
Kemudian tidak cukup hanya semangat, namun harus ijtihad. Hirsun wa jihadun wa zakaun wa bulghatun wa sohbatu ustadzin wa tuluz zamani. Ini 6 resep seorang mendapatkan ilmu agama, dan ini merupakan pengalaman pribadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menjadi samudranya ilmu, beliau mendapatkan ilmu dan mendapatkan gelar sebagai ulama, sebagai imam di antara al-imam ahli sunnah karena 6 hal tersebut. Yang pertama, ijtihad, kesungguhan, atau semangat, hirsun, kemudian ijtihad, yaitu kesungguhan. Sebagaimana ulama yang lain mengatakan, lan yunalal ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak mungkin diraih dengan bersantai-santai. Hirsun wa ijtihad, semangat, kesungguhan, kemudian zakat, ada kecerdasan, wa bulghatun, dan cukup dengan dunia, tidak tamak dengan dunia, tidak rakus dengan dunia, wa suhbat ustadzin, terus menerus menemani ustaz atau seorang syekh atau seorang alim, wa tuluz zamani, butuh waktu yang lama, tidak setahun 2 tahun mendapatkan ilmu agama, tidak 10 tahun menjadi ulama, bahkan berabad-abad mungkin seorang tidak akan mungkin kecuali dengan betul-betul ikhlas dan kesungguhan sebagaimana yang telah dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Akhadha al-Imam Asy-Syafi'i al-ilma an katsir min ulama'i zamanihi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak mengambil ilmu dari ulama pada zaman beliau fi amakin mukhtalifatin, di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tidak satu tempat, namun beliau pergi ke Syam, ke Mesir, ke Yaman, dan seterusnya. Ke Hijaz. Faminhum al-Makki, di antara guru-guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dari kota Mekah, Al-Madani dari kota Madinah, Wal-Kufi dari Kufah, Wal-Basri dari Basra, di Irak sana, Wal-Yamani dari negeri Yaman, Wal-Syami dari Syam, Wal-Misri dari Mesir, wa min haula Sufyan bin Uyainah. Di antara mereka adalah Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala. Dan ini juga merupakan peringatan bagi thalibul ilmi bahwasanya belajar ilmu agama harus dengan guru. Belajar ilmu agama harus dengan guru, tidak bisa otodidak. Para ulama mengatakan man kana syekhuhu kitabahu faqatahu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu adalah bukunya atau belajar otodidak, maka banyak salahnya daripada benarnya. Karena dari mana dia bisa memahami buku tanpa bimbingan para ulama. Oleh karena itulah ini merupakan salah satu metode para ulama dalam belajar ilmu agama, bukan dengan otodidak, namun dengan duduk di majelis ilmu, mendengar para ulama, mendengar para masyayikh, para doa dan seterusnya. Di antara guru Imam Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala, wa Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Mulaika, wa Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas merupakan salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. 4 Imam ahli sunnah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil ilmu dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Wa Hisham bin Yusuf as-San'ani, wa Muhammad bin Hasan as-Syaibani, wa ghairuhum katsir, dan masih banyak lagi guru-gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian talamiduhu, Imam Syafi'i punya guru dan juga punya murid. Asyharu talamidihi, yang paling terkenal di antara murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kemudian juga Ismail bin Yahya Al-Muzani. Al-Muzani ini dikenal dengan Imam Syafi'i yang kecil, dan beliau atau Imam Syafi'i junior, ya. Nasirul mazhabihi, beliau termasuk salah seorang yang gigih dalam menyebarkan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam Al-Misri, wa Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buaisi Al-Misri, dan masih banyak lainnya daripada murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kutubuhu, di antara kitab-kitab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan salah satu bukti akan keilmuan beliau, salah satu bukti akan keselamatan akidah beliau. Kita tidak bisa menilai
seorang itu, terutama para ulama terdahulu, akan kebaikan, akan keselamatan akidah mereka, akan kealiman mereka sesuai dengan bukti. Dan buktinya adalah kitab-kitab mereka. Dan Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan kepada kaum muslimin banyak kitab-kitab yang bermanfaat, di antaranya kitab Al-Um yang sangat-sangat terkenal, yaitu kitab Al-Um yang berjilid-jilid. Di situ dikumpulkan banyak permasalahan fikih dan sebagainya. Demikian pula yang terkenal di antara kitab Imam Syafi'i yaitu kitab Ar-Risalah. Dan dikenal kitab Ar-Risalah dengan kitab pertama kali yang ditulis tentang masalah usul fiqh. Itu termasuk salah satu pelopor ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i rahimahullah dengan buku beliau yang berjudul Ar-Risalah. Ini sekilas tentang biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin-poin inti daripada buku ini, yang mana kita sengaja memilih buku ini karena memang sebetulnya kita ingin mengajarkan di masjid ini khususnya akidah imam 4 mazhab. Ya, kita memang meniatkan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin akidah 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tapi permasalahannya, kalau Imam Abu Hanifah sudah kita pelajari kitab yang beliau tulis sendiri. Meskipun di sana ada perselisihan dari para ulama, apakah itu buku beliau atau tidak. Dan sudah kita kaji di sini yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Yang rajih, yang kuat pendapatnya itu adalah kitabnya Imam Abu Hanifah. Sudah kita baca, alhamdulillah. Demikian pula kitabnya Imam Ahmad rahimahullah tentang akidah. Sudah kita baca, yaitu Ushul Sunnah. Di tempat ini juga. Namun, kitab Imam Malik dan kitab Imam Syafi'i yang khusus masalah akidah, ini yang tidak ada. Oleh karena itulah kita di sini memakai buku ini atau memakai kitab ini, karena memang tidak ada langsung satu buku khusus masalah akidah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah menulis Fiqhul Akbar, sebagaimana Imam Ahmad menulis kitab Ushul Sunnah. Namun di sini kita memilih kitab akidah Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Syafi'i merupakan imam yang sangat diagungkan di negeri kita ini. Kemudian juga beliau termasuk imam ahli sunnah. Beliau termasuk imam yang 4. Meskipun perlu kita sampaikan juga, imam ahli sunnah wal jamaah pada zaman beliau dan juga sebelum beliau dan setelah beliau bukan hanya 4. Ya, jadi imam ahli sunnah, imam kaum muslimin bukan hanya 4, namun lebih dari itu. Kalau kita buka buku-buku para ulama ataupun masalah buku-buku fikih, kita akan dapatkan perbedaan-perbedaan pendapat antara para ulama tersebut. Disebutkan Imam Syafi'i, kemudian ada Abu Thawr, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri, Abu Ishaq bin Rahawai dan seterusnya. Jadi imam-imam Ahlussunnah pada zaman Imam Syafi'i atau sebelumnya atau setelahnya itu bukan hanya 4, namun lebih dari itu. Namun mengapa yang terkenal hanya 4? Ini kembali kepada jasa para murid-murid mereka yang sangat gencar untuk menyebarkan mazhab mereka, sehingga 4 mazhab inilah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di penjuru dunia ini. Meskipun sekali lagi imam-imam Ahlussunnah lebih dari 4. Ada Abu Thawr, kemudian ada juga Ishaq bin Rahawai, Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Namun yang terkenal 4 saja, ini dikarenakan jasa-jasa para murid-murid mereka yang sangat gigih dan gencar untuk menyebarkan mazhab mereka. Sehingga yang banyak dikenal itu 4 imam saja. Meskipun sekali lagi ini bukan pembatasan. Dan masalah fikih mereka berselisih. Banyak perselisihan. Akan tapi masalah akidah mereka satu. Ya, kalau kita perhatikan dari yang sudah kita pelajari dari akidah Imam Syafi'i atau akidah Imam Ahmad, Ushul Sunnah yang pertama kali kita ajarkan di masjid ini, demikian pula akidahnya Imam Abu Hanifah Fiqhul Akbar, tidak ada perbedaan. Demikian pula kalau kita betul-betul renungkan apa yang akan diajarkan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah al-aqidah. Akidah mereka satu, metode mereka dalam beragama satu, yaitu mengikuti Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Sekarang kita baca buku ini, yang mana perlu juga kita sampaikan di dalam buku ini metodenya, yaitu pengarang yang pertama kali yang mengarang kitab ini adalah Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, seorang dosen
di Universitas Islam Madinah dan beliau masih hidup sampai saat ini. Metode beliau dalam mengarang buku ini, beliau menyampaikan dahulu ya ucapan-ucapan beliau yang merupakan ringkasan daripada ucapan Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i dari kitab-kitab Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi itu metodenya. Beliau menjelaskan dahulu tentang poin-poin penting yang akan beliau sampaikan dan beliau mengucapkan itu meringkas dari apa yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah ucapan beliau, kemudian beliau mengiringi dengan bukti-bukti dari ucapan Imam Asy-Syafi'i yang dinukil dari buku-buku Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi tidak berdusta atas nama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apalagi sekali lagi, negeri kita ini kaum muslimin, mereka menisbatkan diri mereka kepada Imam Syafi'i rahimahullah sebagai pengikut Imam Syafi'i, sebagai Syafi'iyah. Namun, kalau kita perhatikan, banyak di antara mereka yang menyelisih Imam Syafi'i, khususnya dalam masalah al-aqidah. Mereka itulah kita sampaikan agar kaum muslimin sadar bahwa inilah akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau mengikuti jejak para salafus saleh rahimahumullahu ta'ala. Al-Faslu Tsani, pasal yang ketiga, yang kedua setelah terjemah atau biografi Imam Syafi'i, usul Imam Syafi'i fi isbatil aqidah, yaitu tentang fondasi Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan al-aqidah. Bagaimana metode beliau dalam berakidah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sudah kita sampaikan pada awal kajian di Mesir ini, Imam Ahmad rahimahullah pada kitab beliau Ushul Sunnah, pada awal kitab beliau mengatakan, Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iktida'u bihim. Prinsip akidah menurut kita adalah berpegang teguh dengan metode para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Ini merupakan metodenya Imam Ahmad dalam berakidah. Apa metode beliau? Yaitu berpegang teguh dengan akidahnya salafus saleh. Ini akidahnya Imam Ahmad dan ini pula akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak mengarang-arang akidah yang baru. Namun hanya mengikut apa yang telah diajarkan Rasul, yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini al-asul awal, al-iltizam bil kitab wa sunnah wa taqdimuhuma 'alal aqli. Landasan yang pertama, metode yang pertama yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam berakidah yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan mendahulukan keduanya di atas akal. Mendahulukan an-naql 'alal aql, mendahulukan Al-Qur'an wa Sunnah di atas akal pemikiran. Dan ini merupakan salah satu amalan atau perintah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya, di atas firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ahadu a'immatis salaf. Imam Syafi'i rahimahullah merupakan salah satu imam as-salaf, yaitu imam pendahulu kaum muslimin. Zahaba fi isbatil aqidah mazhab salafis saleh. Beliau berpegang dengan mazhabnya salafis saleh dalam masalah al-aqidah. Dan inilah yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita perjuangkan, yaitu kita ingin untuk mengikuti jejak as-salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan sudah kita jelaskan mengapa kita harus mengikuti mereka. Karena Allah mengatakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, harus menjadi walladzina taba'uhum biihsan, menjadi para pengikut salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Demikian pula Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman, berakidah sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau mau mendapatkan petunjuk, mengikuti jejaknya para sahabat dalam berakidah khususnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama beliau. Ini merupakan jaminan dari Allah bahwasanya mereka adalah suri teladan bagi kita semua. Demikian pula Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Demikian pula Rasul mengatakan umat terpecah yaitu 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ad-da'wah as-salafiyah, dakwah yang menyeru untuk mengikuti jejak as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Demikian pula yang dipegangi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hanya mengikut kepada akidahnya as-salafus saleh. Bahwa yara annal kitab wa sunnah huma masdarut tasri' wa ilaihima yarji'ul mufti. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah merupakan pegangan dalam seorang itu beragama, dalam seorang itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keduanya lah, kepada Al-Qur'an dan sunnah lah seorang yang berfatwa itu harus merujuk kemana? Al-Quran wa sunnah. Dan ini pula yang Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, tali Allah. Kata para ulama, hablillah adalah Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti ajaranku, yaitu Al-Quran wa Sunnah, tidak akan mungkin dia sengsara dan tidak akan mungkin dia sesat. Tidak akan mungkin sesat dan tidak akan mungkin sengsara. Rasul mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang barang siapa berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya kaum muslimin dalam beragama ini harus mengembalikan semuanya kepada Al-Quran wa Sunnah. Namun tidak kita sampaikan tadi Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu taala anhu. Lidzalika tarahu inda isbati mufradatil aqidah yabda bi dzikri nusus al-waridah fi dzalika min al-kitab wa sunnah. Oleh karena itulah kita mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang masalah akidah, menjelaskan tentang masalah akidah, beliau memulai dahulu dengan menyebutkan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini merupakan metode para ulama ketika mereka mengajarkan ilmu, khususnya masalah al-aqidah, mereka mencantumkan dahulu nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtaju bima ja'a fihi ma'al mukhalif, dan beliau membantah para ahli bidah atau yang menyelisihi akidah as-salaf dengan berdalil Al-Quran dan As-Sunnah. Walam nasma annahu ta'arrada rahimallah ila ta'wiliha wa ila raddiha bi sa'ir min hujjati ahli kalam. Dan tidak pernah kita mendengarkan dan tidak pernah kita mendapatkan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau mentakwil-takwil atau mengotak-atik Al-Quran ataupun Sunnah. Namun beliau mengimani, beliau memahami apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengikuti jejaknya ahlul kalam, para filosof atau orang-orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu mantiq. Bahkan beliau sudah pernah kita sampaikan dahulu, beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bin ni'ar. Bahwasanya hukuman yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam atau yang belajar ilmu filsafat untuk dipukul dengan terompa. Kemudian wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Kemudian mereka dikalak di kampung-kampung dan di kabilah-kabilah. Kemudian diumumkan inilah balasan bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam dan dia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hanya berakidahkan Al-Quran dan berakidahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika yaqulu rahimahullah fi ma'ridi raddi ala man qala fil ihtizan. Kemudian pengarang di sini Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, beliau akan membawakan bukti bagaimana
sikap beliau dalam berakidah, sikap beliau di dalam masalah beragama. Beliau mengatakan tidak boleh orang itu memakai akalnya di dalam beragama ini. Harus tunduk kepada Al-Quran wa sunnah. Beliau Imam Syafi'i berkata, wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana zakirun wa sakitun anhu iktifa'an bima zakartu minhu amma lam azkur min hukmillah thumma hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang aku sebutkan, apa yang belum aku sebutkan, maka yang aku sebutkan itu merupakan salah satu contoh apa yang aku akan sebutkan dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kemudian juga ijma'nya kaum muslimin. Dalilun ala alla yajuza liman istahla an yakuna hakiman aw muftiyan an yahkum wala an yufti illa min jihati khabarin lazimin. Yang mana tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang dia memangku jabatan seperti seorang yang berfatwa atau seorang yang dikatakan alim atau menjadi seorang dai, tidak boleh dia berhukum, tidak boleh dia mengambil fatwa atau berfatwa kecuali dengan memakai dalil min jihati khabarin lazim wa zalika alkitab sunnah, yaitu mengambil dalil dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada para ulama, kepada orang-orang yang mampu jabatan sebagai ahli fatwa, untuk mereka tidak berfatwa kecuali dengan dalil, kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Au ma qalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna fi, atau mengambil ucapan para ulama yang mereka tidak berselisih tentangnya. Au qiyasin ala ba'dhi hadza, atau mengkiaskan dengan ucapan-ucapan para ulama yang lainnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pula. Ini merupakan metodenya Imam Syafi'i dan juga metodenya para ulama telah terdahulu. Mereka tidak mengada-ada dalam agama ini. Mereka tidak mengarang-arang. Mereka tidak mengandalkan akal mereka. Padahal mereka adalah para azkiya, orang yang sangat cerdas. Namun mereka tahu dalam beragama harus tunduk, harus mengikuti Alkitab wa Sunnah. Wala yajuzu lahu an yahkuma wala yuftiya bil istihsan. Kata beliau, tidak boleh seorang untuk dia berhukum atau berfatwa bil istihsan dengan menganggap baik akalnya tanpa merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Di dalamnya pun al-istihsan wajiban, apalagi al-istihsan tersebut bukan sesuatu yang diwajibkan. Wala fi wahidin min hadhil ma'ani, dan tidak termasuk makna yang diinginkan oleh syariat Islam. Fa in qala qailun, kemudian kalau ada orang berkata, fa ma yadullu ala alla yajuza an yastahsin idza lam yadkhul al-istihsan fi hadhil ma'ani ma dzakarta fi kitabika hada. Kalau ada orang berkata, apa yang menunjukkan bahwa saya tidak boleh memakai akal di dalam berfatwa, di dalam beragama ini, kemudian dijawab Allah berfirman. Inilah metode Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ada syubhat, ketika ada pertanyaan, beliau menukil dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, apa dalil kita tidak boleh memakai akal di dalam beragama ini? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Imam Syafi'i, falam yakhtalifu ahlul amal bil Qur'an fi ma alimtu anna sudah alladzi la yu'mar wa la yunha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah diperselisihkan oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an sepanjang apa yang aku ketahui bahwasanya arti as-sudah, Al-Quran tadi mengatakan, Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, arti sia-sia di sini bahwasanya tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya bahwasanya manusia ketika hidup itu Allah memberikan larangan dan perintah yang wajib untuk diikuti. Maka tidak boleh manusia mengandalkan akalnya dalam beragama ini, karena Allah sudah memberikan larangan, Allah sudah memberikan perintah, Allah sudah memberikan ajaran, tinggal manusia menjalankan saja, tidak mengarang-arang, tidak melakukan al-ihtisan, yaitu menganggap baik akalnya, apalagi sangat bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah.
Wa man afta aw hakama bima lam yu'mar bihi faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'arif sudah. Kalau ada orang yang berfatwa atau yang beragama, berhukum dengan akalnya, maka dia telah membolehkan bagi dirinya untuk menjadikan dirinya itu sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau orang itu tidak mau merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah, berarti dia telah sia-sia hidupnya karena dia tidak mau diperintah dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad a'lamahu Allah annahu lam yatruku sudah, padahal Allah telah mengabarkan bahwasanya dia tidak membiarkan manusia begitu saja hidup. Namun Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan mengutus Rasulnya SAW untuk mengajarkan kepada manusia syariat Islam agar manusia hanya mengikut saja. Ittabi'u wa la tattabi'u. Sebagaimana kata Imam atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ikutilah dan jangan mengada-ada. Karena apa? Allah telah mengutus Rasulnya, Allah telah menurunkan kitabnya untuk diikuti, bukan untuk diselisihi, bukan untuk manusia mengarang yang baru. Sudah ada syariat Islam, sudah ada Al-Quran, sudah ada sunnahnya Rasulullah SAW. Wa ra'a an qala aqulu bima syi'tu wa da'a ma nazal Al-Quran bi khilafihi fi hadza. Kalau ada orang yang berfatwa atau beragama tidak mengikuti Al-Quran wa sunnah, maka seolah-olah dia mengatakan aku berpendapat sesuai dengan apa yang aku kehendaki dan aku menyelisihi Al-Quranul Karim. Ini semuanya adalah ucapan yang batil. Dan ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip Imam Syafi'i, bahwasanya beliau hanya mengikuti Al-Quran wa As-Sunnah. Tsumma dzakara al-adillah ala wujubi tahkim kitab wa sunnah. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW tentang ucapan beliau. Ucapan beliau bukan ngomong kosong saja, namun ada dalilnya. Bisa dilihat ini dalam kitab beliau Al-Um. Wa annahu la yajuzu li ahadin mukhalafatuhuma. Dan beliau membawakan dalil-dalil tersebut yang intinya tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisih Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika." Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Nabi saja diperintahkan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka kewajiban kita mengikuti apa yang telah Allah ajarkan, tidak mengada-ada. Demikian pula Allah berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Dan hendaklah engkau Nabi Muhammad menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Yang ada di dunia ini hanya dua. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, berarti mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti kebenaran, berarti mengikuti kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka tinggal manusia memilih petunjuk atau kesesatan, memilih ajaran Allah, Al-Quran, ataupun memilih hawa nafsu mereka. Kemudian disebutkan di sini, ini masih nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang dalil-dalil kewajiban mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Tsumma ja'ahu qaumun fas'aluhu an ashabil kahfi wa ghairihim faqala u'allimukum ghadan, yakni as'alu Jibril tsumma u'allimukum. Pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian manusia tentang cerita Ashabul Kahfi. Kemudian beliau mengatakan, aku akan mengajarkan kepada kalian besok. Maksud beliau, maksud Nabi SAW, aku akan bertanya dahulu kepada Jibril, baru aku akan mengabarkan kepada kalian. Maka Allah menurunkan firman-Nya, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan janganlah engkau, Nabi Muhammad, mengatakan tentang sesuatu, aku akan mengerjakannya besok, kecuali dengan mengatakan jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengajarkan sesuatu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Di antaranya beliau di sini ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi tidak mengarang-arang, tidak mengada-ada, namun menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula kewajiban kita kaum muslimin. Kalau kita mau beragama, mau beribadah, lihat dahulu apakah ada ajarannya ataukah tidak. Jika tidak, maka tidak boleh kita mengajarkannya. Di sini Rasul SAW ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, beliau tidak mau menjawab sampai beliau bertanya dahulu kepada Jibril alaihi assalam sampai turunnya wahyu kepada beliau. Demikian pula kisah yang lainnya. Waja'atu imra'atu Ausin bin Samit tasku ilaihi Ausan falam yujibha. Demikian pula ketika datang seorang perempuan yang bernama Khawla, merupakan istri daripada seorang sahabat yang bernama Aus bin Samit. Perempuan tersebut yang bernama Khawla mengadukan kepada Nabi SAW tentang suaminya. Namun Nabi SAW tidak mau menjawab karena beliau tidak mengetahui tentang ilmunya. Falam yujibha. Ini merupakan salah satu metode Nabi SAW. Metode seorang yang berfatwa. Jika tidak berilmu, maka jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita memiliki ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jaga lisan, jangan berfatwa, jangan mengatakan tentang urusan agama tanpa ilmu. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seorang berucap, sebelum orang itu beramal, maka harus berilmu dahulu. Namun sangat disayangkan kalau kita lihat sebagian kaum muslimin belum ditanya sudah menjawab. Sebelum dimintai fatwa sudah berfatwa dahulu. Lancar. Ini merupakan salah satu yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kisahnya Rasul SAW didatangi oleh seorang perempuan yang mengadukan tentang suaminya, namun Rasul tidak mau menjawabnya sampai Allah menurunkan firman-Nya. Di antaranya Allah berfirman dalam awal surat Al-Mujadilah, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi Muhammad. Demikian pula kisah yang lain, waja'ahul Ijlani yakdzifu imratahu. Datang seseorang yang disebut dengan Al-Ijlani, dia menuduh istrinya berselingkuh, menuduh istrinya berbuat kekejian. Qala lam yanzil fikuma. Rasul menjawab, belum diturunkan keputusan dari Allah tentang kalian berdua. Rasul SAW tidak mau menjawab sampai turunnya wahyu kepada beliau. Sebagaimana pengamalan firman Allah, ittabi ma yuha ilaika min rabbika, ikutilah apa yang diwahyukan kepada. Ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, namun juga untuk kita semuanya, untuk kita mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah lewat Al-Quran maupun sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama ini. Kemudian wantadzara wahya. Kemudian beliau pun menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazala da'ahuma fala'ana bainahuma kama amara Allah azza wa jalla. Kemudian setelah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah suami yang menuduh istrinya berselingkuh tadi, maka Rasul pun memanggil keduanya dan mereka saling melaknat untuk menjalankan firman Allah di dalam surat An-Nur tentang bagaimana tata cara orang yang menuduh istrinya berselingkuh, ada kaifiah atau cara untuk mereka saling melaknat, bisa dilihat dalam awal-awal surat An-Nur, yang mana intinya tadi bahwasanya Rasul SAW tidak mau berfatwa kecuali sampai turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nabihi wa anikum bainahum bima anzalallah, karena Allah telah berfirman, dan hendaklah engkau Nabi Muhammad menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Demikian pula Allah berfirman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau, sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan dirimu sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, fahkum bainan nasi bil haqq, maka hukumilah manusia dengan yang hak. Dengan yang hak artinya al-haqqu mir rabbika. Allah berfirman, kebenaran itu dari Rabbmu, yaitu dari Al-Qur'an. Kemudian walaysa yu'mar ahadun an yahkum bihaqqin illa wa qad alima haqqah. Dan tidaklah seseorang itu diperintahkan
untuk menghukumi manusia dengan kebenaran kecuali orang tersebut sudah berilmu dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang itu beramal. Sebelum seorang itu menjadi dai harus belajar dahulu. Belajar tentang agama Islam yang benar lewat Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Faqidu syai' la yu'ti. Kata orang Arab, orang yang tidak memiliki tidak akan mungkin bisa memberi. Bagaimana dia bisa memberi ilmu tanpa dia belajar terlebih dahulu? Ini adalah metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sebelum orang itu berfatwa, berdakwah, harus dia berilmu dahulu, belajar dahulu. Wala yakul haqqu ma'luman illa anillahi nafsan aw dilalatan minallah. Dan tidaklah kita bisa mengetahui itu kebenaran kecuali dari Allah lewat dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengatakan itu benar kecuali dengan dalil. Kita tidak bisa mengatakan itu sesat kecuali dengan dalil. Semuanya dengan dalil. Inilah metode para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dulu dalil aina majarah. Al-Sunnah mengatakan kita berputar bersama dalil, kemana saja dalil itu berputar. Mengikuti dalil kemana saja dia pergi. Faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabi, tsumma sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjadikan kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa tanzil bi ahadin nazilatun illa wal kitab yadullu 'alaiha nafsan aw jumlatan. Tidaklah sesuatu itu terjadi di tengah-tengah manusia kecuali Al-Quran telah menjelaskan tentangnya. Meskipun terkadang dengan jelas, meskipun terkadang dengan sama-sama. Maka ini butuh penjelasan para ulama. Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir yang merupakan pegangan bagi kaum muslimin sampai akhir zaman nanti. Maka semua permasalahan yang ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus, maka sebetulnya Al-Quran telah menjelaskannya. Entah secara jelas atau secara sama-sama yang membutuhkan penafsiran para ulama. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami, kata Allah, tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran kecuali telah dijelaskan semuanya. Semua telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yubayyin al-murad mimma unzila nafsan. Kemudian Allah menjelaskan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran tersebut. Summa dzakara amthila lahu wa manazala jumlatan wa fasatu sunnah nabawiyah wa bayyana anna man qabila an Rasulillah faqad qabila anillah. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um tersebut menjelaskan banyak contoh-contoh tentang bagaimana wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah secara terperinci. Di dalam kitab beliau Al-Um, dan beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menerima ajaran Rasulullah SAW, maka berarti dia telah menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati ar-rasul, maka berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa aqala nafasa fi hadzal mawdu'. Dan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um itu menjelaskan panjang lebar tentang masalah yang sangat prinsip ini. Prinsip dalam masalah apa? Metode beragama. Metode beragama beliau adalah ittiba'ul kitab wa sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak mengada-ada. Kemudian disebutkan di sini, walamma dakhala Syafi'i rahimahullah Baghdad, dakhala alaihi Abu Thawr wa Husain al-Karabisi. Pada suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah datang ke negeri Baghdad. Dan di tempat itu ada seseorang yang bernama Abu Thawr dan Husain al-Karabisi. Wa kana yahtalifani ila ashabi ra'i, yang mana kedua orang tersebut Abu Thawr dan Husain al-Karabisi, dua-duanya itu dahulunya adalah para penganut rasionalisme, yaitu yang suka mendewakan akal. Wa inna ma dakhala alaihi lisukhriyati bihi. Abu Thawr ini salah seorang ulama yang juga merupakan ulama ahli sunnah yang beliau memiliki banyak pendapat-pendapat tentang masalah fikih. Adapun Husain al-Karabisi ini banyak ditahdir atau istilahnya dibantah oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala. Kedua orang ini Abu Thawr dan Husain al-Karabisi, beliau atau dua orang itu menemui Imam Syafi'i rahimahullah ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, tujuannya untuk
mencela tujuannya untuk istilahnya memperoleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan untuk belajar ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Fasa'alau al-Husain an mas'alatin. Kemudian al-Husain al-Qarabisi, dia bertanya kepada Imam Syafi'i untuk sekedar iseng istilahnya. Atau sekedar untuk bermain-main. Tidak serius untuk menuntut ilmu agama. Seorang yang bernama Husain al-Qarabisi bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Syafi'i tidaklah beliau menjawab kecuali dengan mengatakan qala Allahu azza wa jalla wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ketika beliau ditanya oleh manusia, beliau hanya sekadar mengatakan Allah berfirman, Rasulnya bersabda. Ini metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tidak mengatakan saya dan saya, namun beliau mengambil nukilan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Thawr, kemudian berkata Abu Thawr, hatta azlama alina al-bait fatarakna bid'atana wattaba'nahu. Adapun Abu Thawr, beliau mengatakan ketika kami berbincang-bincang dengan Imam Syafi'i rahimahullah, itu sampai datangnya malam hari dan kami pun meninggalkan kebid'ahan kami dan kami mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena bagaimana hujahnya Imam Syafi'i yang sangat kuat sehingga Abu Thawr meninggalkan kebid'ahan beliau. Inilah yang selayaknya untuk kita ikuti jejak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa dalam beragama ini kita hanya mengikuti qaul Allah, apa yang difirmankan Allah Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau hatinya manusia itu masih bersih, insyaallah dia akan mudah meninggalkan kesesatannya karena dia tahu bahwasanya itulah al-haq yang ada dalam cahaya Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahara anhu annahu kana yaqul, dan di antara ucapan yang masyhur, ucapan yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berkata, "Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah." Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah taala, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah taala. Ini merupakan prinsip Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya dalam memahami Al-Qur'an harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh akal kita atau perasaan kita atau mayoritas manusia. Namun kita memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Syafi'i berkata, "Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a Rasulillah ala muradi Rasulillah." Aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali melewati para sahabat Rasulullah SAW yang mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW, belajar langsung Al-Quran dan belajar langsung sunnahnya beliau. Sehingga itulah yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan wa qala rahimallah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, an-nasu ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu cita-cita yang tidak mungkin bisa tercapai. Mencari keridhaan manusia, mencari kesepakatan manusia untuk beragama, ini suatu hal yang tidak mungkin tergapai. Fa'alika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu wa da'ma siwa wa la tu'anihi. Maka kewajibanmu berpegang teguh dengan hal-hal yang memperbaiki dirimu, yaitu Al-Quran wa Sunnah, dan pegang erat Al-Quran dan Sunnah tersebut dan tinggalkan selainnya, dan jangan engkau berlebih-lebihan di dalam beragama ini. Ini merupakan ucapan nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya cukup bagi kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah berdakwah, terutama dalam masalah beragama. Mayoritas manusia yang menyelisih kita tidak ambil pusing. Yang penting kita telah mengikuti Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Mayatama saridallah bisuftin nas radhiyallahu anhu wa atabi'inna." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan orang lain ridha kepadanya. Ini yang
wajib untuk kita betul tanamkan dalam hati kita. Yang penting ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau manusia mencela kita selama kita berpegang teguh dengan kebenaran, maka tinggalkan ucapan manusia tersebut. Kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan mungkin tercapai. Pasti ada pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra. Kita berbuat kejelekan, ada pro dan kontra. Kita berbuat baik, pasti ada pro dan kontra. Maka pegang yang baik dan kita tinggalkan celaan manusia, dan itulah jalan yang terbaik yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahu wa la man khalafahu illa an ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok umat kaum muslimin yang berpegang teguh dengan kebenaran, nampak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang menyelisih mereka, apa yang meninggalkan mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri Ahlussunnah, Taifah Mansurah, dakwah salafiyah. Mereka berpegang teguh dengan kebenaran, tidak ambil pusing dengan banyaknya manusia yang menyelisihi mereka. Yang penting ada dalilnya, yang penting ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata pengarang di sini, wa ma'lumun annahu la salaha illa bi mutaba'atil kitabi was sunnah. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa sa'irun ala hadzal asal fi isbati jami'i mu'taqadihi. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berjalan di atas metode Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan masalah al-aqidah. Ini secara umum metode Imam Syafi'i rahimahullah di dalam berakidah, beliau hanya mengikuti Al-Quran wa As-Sunnah. Kesimpulannya, yang pertama bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hanya berpegang dengan Al-Quran atau nas-nas Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbatu al-haq. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ada di atas kebenaran di dalam masalah hal ini. Kemudian tafwidu ilmi ma lam ya'lam ila alimi wa huwa Allah azza wa jalla, yaitu beliau Imam Syafi'i rahimahullah tadi telah menjelaskan dengan panjang lebar bahwasanya kalau orang itu dia tahu, maka dia harus menunggu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah taala, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Intinya Imam Syafi'i rahimahullah berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa Sunnah di dalam masalah berakidah, dan beliau melarang manusia untuk mengandalkan, mengutamakan akalnya daripada Al-Qur'an wa As-Sunnah. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi